Salam sejahtera, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sungguh senang hari ini kita kembali berjumpa di dalam seri Kompas Para Pahlawan Iman. Hari ini kita akan membicarakan satu tokoh, seorang misionaris wanita bernama Amy Beatrice Carmichael. Ia dikenal sebagai ibu terkasih bagi anak-anak di India. Amy Carmichael adalah salah satu dari sekian banyak wanita yang Tuhan pakai di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam karya pekabaran Injil di berbagai belahan dunia. Nah, jadi kita melihat bagaimana di dalam kehidupan dan pelayanan Amy Carmichael, kita melihat bahwa Tuhan ternyata tidak bergantung kepada manusia di dalam karya ataupun di dalam pekerjaannya. Ia bisa memakai siapapun menjadi alat di tangan Tuhan, termasuk Amy Carmichael yang di dalam kehidupan dan pelayanannya dipakai Tuhan secara luar biasa menjangkau anak-anak yang ada di India. Itulah sebabnya maka hari ini saya mengajak Ibu Bapak, Saudara-saudari sekalian untuk belajar dari tokoh ini, untuk boleh belajar memahami, belajar mengerti, belajar untuk menjalani panggilan kita sebagai utusan Tuhan di dunia ini dengan setia. Mari kita akan belajar dari kehidupan Amy Carmichael. Bagaimanakah latar belakang dari kehidupan Amy Carmichael? Nah, Amy lahir tahun 1867 di Irlandia. Jadi dia berasal dari Eropa, dia lahir dari sebuah keluarga yang mengasihi Tuhan. Itulah sebabnya dari kecil Amy Carmichael dia sudah mengenal Tuhan, dia sudah percaya kepada Tuhan, bahkan dia sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan sedari remaja. Nah, jadi kita melihat bagaimana keluarga orang-orang percaya ternyata dapat dipakai Tuhan untuk mempersiapkan anak-anak mereka bagi pekerjaan Tuhan. Dan itulah yang kita lihat dalam kehidupan dan pelayanan dari Amy Carmichael. Pengaruh dari keluarga yang mengasihi Tuhan adalah besar dalam kehidupannya. Di usia 15 tahun, dia bukan hanya bertobat tapi juga menerima panggilan untuk menjadi seorang pemberita Injil. Namun kita melihat di dalam sejarah kehidupannya ternyata orang yang menerima panggilan sebagai pemberita Injil melayani Tuhan tidak berarti bahwa di dalam kehidupannya dia tidak akan berhadapan dengan banyak halangan ataupun rintangan. Dan itulah yang terjadi dengan kehidupan dari Amy Carmichael ketika dia ingin mencoba untuk merespons panggilan Tuhan dalam kehidupannya dengan jalan bergabung dengan beberapa lembaga misi. Pada waktu itu, Amy Carmichael dia pernah mendengar kesaksian daripada Hudson Taylor dan kesaksian Hudson Taylor begitu kuat sehingga menggerakkan hatinya untuk dapat pergi melayani sebagai misionaris ke China. Tetapi kemudian di dalam proses persiapan, Amy Carmichael akhirnya tidak dapat diutus ke China oleh karena kondisi kesehatannya yang tidak memenuhi syarat pada waktu itu. Nah, meskipun demikian, Amy Carmichael dia menyadari, dia tahu betul bahwa Tuhan memanggil dia sebagai seorang misionaris, sehingga walaupun dia tidak bisa bergabung dengan waktu itu namanya China Inland Mission atau CIM, dia tidak bisa bergabung dengan lembaga misi ini, tapi kemudian dia mencoba bergabung dengan lembaga misi yang lainnya. Dia pernah mencoba untuk melayani Tuhan, pergi ke Jepang selama beberapa waktu, tetapi dia dipanggil Tuhan ternyata bukan ke Jepang. Itulah sebabnya maka walaupun dia sudah ada di Jepang, tapi dia harus kembali meninggalkan wilayah tersebut. Oleh karena apa? Oleh karena panggilan Tuhan ternyata bukan di sana. Sampai satu kali Tuhan kemudian membukakan jalan, dia bergabung dengan sebuah lembaga misi yang mempersiapkan misionaris untuk pergi ke India. Maka Carmichael
Amy Carmichael, dia bekerja sama dengan lembaga misi tersebut dan dia pergi ke wilayah India dan dia melayani di sana. Dan sepanjang hidupnya Amy Carmichael tidak pernah meninggalkan India sampai meninggal di usianya yang yang ke 80, lebih daripada 80 tahun. Dia melayani Tuhan selama 56 tahun di India, setia sampai akhir hayatnya di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan dia meninggal di tahun 1951 di kota di tempat dia melayani, yaitu kota Donapur, India. Nah, sekarang saya ingin mengajak kita untuk melihat bagaimana pelayanan daripada Amy Carmichael di India. Amy Carmichael dia melayani di sebuah daerah yang disebut sebagai Donapur, India. Ketika itu dia mencoba sedang mempelajari bahasa Tamil, bahasa yang digunakan di wilayah tersebut. Dalam proses dia mengenal budaya India, dia belajar menjadi seperti orang India. Namun satu kali Tuhan membukakan sebuah visi pelayanan dalam kehidupan Amy Carmichael yang kemudian mengarahkan dia menjadi seorang yang khusus melayani anak-anak yang ditinggalkan ataupun anak-anak yang dibuang oleh orang tuanya di daerah India. Satu kali Amy sedang belajar bahasa dan dia dipertemukan dengan seorang anak perempuan yang percaya bertobat kepada Tuhan, tetapi anak perempuan ini adalah anak yang kemudian dijual oleh orang tuanya ke kuil-kuil yang ada di sana dan dijadikan sebagai budak seks ataupun dijadikan sebagai pelacur bakti. Nah, di waktu itu ada begitu banyak anak-anak yang tidak diinginkan oleh orang tuanya kemudian dijual ke kuil-kuil supaya mereka di sana bekerja untuk menjadi seorang pelacur supaya ada uang yang dihasilkan untuk pemeliharaan kuil-kuil yang ada di wilayah tersebut. Waktu Amy Carmichael melihat peristiwa yang seperti peristiwa tersebut, hatinya digerakkan oleh Tuhan. Maka ketika dia bertemu dengan seorang anak perempuan berusia masih remaja yang kemudian percaya kepada Tuhan dan Amy berjuang sekuat tenaga untuk melindungi dia, untuk tidak membiarkan dia dibawa kembali ke kuil untuk boleh dijadikan kembali pekerja seks untuk memenuhi kebutuhan keuangan dari kuil tersebut. Nah, di dalam perjuangannya dia berhadapan dengan banyak tantangan, dalam perjuangannya dia berhadapan dengan banyak permusuhan dan juga orang-orang yang tidak menyukai pelayanannya. Tetapi dalam kiprah pelayanannya kita belajar, kita melihat bahwa ternyata Amy begitu setia kepada Tuhan. Dia pernah harus menempuh perjalanan yang sangat panjang hanya untuk dapat menolong seorang anak perempuan dilepaskan dari kondisinya yang terjual sebagai seorang budak di kuil tertentu. Dan di dalam kehidupannya kemudian Amy Carmichael menyadari bahwa Tuhan memanggil dia untuk menjangkau anak-anak ini. Maka kemudian Amy Carmichael dipercayakan oleh Tuhan untuk membangun sebuah rumah perlindungan yang disebut sebagai Donapur Fellowship. Dia di situ memberikan rumah, menyediakan rumahnya untuk menolong anak-anak yang berhasil diselamatkan dari kuil-kuil tempat di mana mereka dijual sebagai budak-budak seks. Dan Tuhan terus bekerja dalam kehidupan dari Amy ini sehingga ada begitu banyak anak yang kemudian di dalam kehidupannya berhasil diselamatkan oleh Amy, bahkan anak-anak itu kemudian boleh percaya dan mengenal Tuhan. Satu kali Ratu Inggris dia melihat apa yang dikerjakan oleh Amy Carmichael dan Ratu Inggris mengirimkan sejumlah dana untuk dibuatkan rumah sakit di wilayah Donapur. Maka sejak waktu itu Amy bekerja bukan hanya dia menyediakan rumah perlindungan bagi anak-anak korban
perbudakan ataupun penjual belian anak-anak ini, tetapi juga Amy Carmichael kemudian membuat sebuah rumah sakit di mana orang-orang yang melayani di rumah sakit ini adalah orang-orang yang sebelumnya diselamatkan oleh Amy Carmichael di dalam rumah perlindungannya. Dan Tuhan bekerja di dalam pelayanan Amy Carmichael, di dalam apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, sehingga ada begitu banyak anak-anak yang diselamatkan oleh karena kesetiaannya di dalam melayani Tuhan. Nah, walaupun di dalam pelayanan Amy mengalami banyak pergumulan, termasuk dengan kondisi fisiknya yang sakit, tetapi Tuhan tetap memakai dia sampai akhir hidupnya. Satu kali ada seorang reporter hendak menanyai orang-orang yang pernah diselamatkan oleh Amy Carmichael, orang-orang yang pernah dilindungi dalam rumah perlindungannya, dan mereka bertanya kepada orang-orang yang pernah merasakan pertolongan ataupun merasakan pelayanan dari Amy Carmichael. Mereka bertanya apa yang membuat mereka datang kepada Amy untuk meminta pertolongan. Dan mereka tetap bertahan bersama-sama dengan Amy di dalam pelayanan, walaupun kehidupan pelayanan mereka tidak terlalu mudah. Maka orang-orang ataupun perempuan-perempuan, wanita-wanita yang dilindungi oleh Amy Carmichael, yang kemudian bekerja sama dengan Amy di dalam pelayanan, mereka berkata bahwa kami datang, kami mau tinggal bersama dengan Amy oleh karena ketika kami ada di sana kami merasa dikasihi. Itulah sebabnya maka mereka menyebut Amy sebagai ibu mereka. Mereka memanggilnya sebagai ibu terkasih. Mereka menyebut Amy sebagai ibu terkasih bagi anak-anak di India. Nah, kita melihat bahwa di dalam kiprah pelayanannya ternyata Tuhan mengaruniakan kepada Amy bukan hanya sebuah kemampuan, sebuah pelayanan yang indah dalam menjangkau anak-anak perempuan yang dijual pada waktu itu, tapi juga Tuhan memakai dia untuk menjadi seorang yang men-sharingkan pelayanan misi kepada orang-orang lain. Maka Amy Carmichael dia menulis begitu banyak tulisan, dia mengarang begitu banyak lagu-lagu yang dia karang, buku-buku yang dia tuliskan tentang misi, itu boleh menggerakkan banyak orang untuk melayani Tuhan, pergi memberitakan Injil, salah satunya di India dan di berbagai wilayah belahan dunia. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa di dalam kehidupan Amy Carmichael, Tuhan bekerja secara ajaib. Dia memiliki banyak kelemahan, dia memiliki banyak keterbatasan. Dia bukan siapa-siapa, tetapi di tangan Tuhan, Tuhan ternyata mampu memakai orang yang biasa-biasa dan bukan siapa-siapa ini menjadi alat yang luar biasa. Untuk itulah maka kita patut bersyukur ketika kita melihat kisah hidup Amy Carmichael. Kita melihat bahwa ternyata Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada seseorang di dalam pelayanan. Tuhanlah yang bekerja di dalam pelayanan misi. Pelayanan misi dapat efektif bekerja, pelayanan misi dapat berjalan, itu karena ada pertolongan Tuhan bagi pelayanan misi. Dan sekarang saya ingin mengajak kita untuk boleh melihat apa yang kita bisa pelajari dari keteladanan Amy Carmichael. Ada dua hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama adalah kasih dia di dalam pelayanan. Amy Carmichael adalah seorang yang bukan hanya dia mau melakukan pekerjaan Tuhan, bukan hanya orang yang rela pergi ke India, berkorban banyak hal dalam kehidupannya, tapi Amy Carmichael adalah orang yang mengasihi orang-orang yang dia layani. Melayani dengan kasih, itulah teladan yang ditunjukkan oleh Amy Carmichael. Di dalam pelayanannya, di dalam kehidupannya, di dalam apa yang dia lakukan untuk orang-orang di sekitarnya, semuanya didasarkan atas kasih. Kasihnya kepada orang-orang yang dia layani membuat dia rela meninggalkan negara yang jauh lebih nyaman daripada kehidupannya di India, membuat dia rela mengeluarkan banyak uang untuk menebus anak-anak perempuan yang dijual di kuil-kuil
di kuil-kuil yang ada di India. Bukan hanya itu, Amy Carmichael bahkan rela mengeluarkan uangnya untuk memelihara, memberikan makan, mendidik, menyekolahkan anak-anak perempuan yang ada di rumah perlindungannya. Kasihnya yang begitu besar terhadap orang-orang yang dipercayakan Tuhan kepada dia merupakan sebuah teladan bagi kita. Bagaimana di dalam melayani Tuhan kita sering kali melayani Tuhan sekedar karena kita merasa harus melayani Tuhan. Padahal kita melayani Tuhan seharusnya karena kasih. Kalau kasih mendorong kita menjadi motivasi kita dalam melayani Tuhan, maka kita tidak akan gampang menyerah dalam pelayanan. Tapi bagaimana kita dapat melayani Tuhan dengan kasih? Maka tentu Tuhanlah yang harus menanamkan kasih itu di dalam hati dan hidup kita. Dan yang kedua yang kita dapat pelajari daripada Amy Carmichael adalah kesetiaan dia melayani Tuhan sampai akhir. Dia bukanlah seorang yang melayani Tuhan sekedar karena emosi. Melayani Tuhan sekedar karena perasaan tertentu bergejolak sehingga dia melayani Tuhan pergi ke India. Tetapi 50 tahun lebih pelayanannya di India merupakan sebuah ujian. 50 tahun pelayanannya lebih di India menunjukkan bahwa kesetiaannya di dalam pelayanan teruji. Dia mengakhiri pelayanannya dengan baik. Dia mengakhiri pelayanannya sampai akhir dengan setia kepada Tuhan. Nah, kita harus belajar dari Amy Carmichael di dalam pelayanan. Ada kalanya di dalam pelayanan kita berhenti di tengah jalan oleh karena kita tidak kuat, kita merasa ingin menyerah, kita kecewa dengan kenyataan dan lain sebagainya. Tetapi kita harus belajar dari Amy Carmichael. Selama Tuhan masih mempercayakan kita sebuah ladang pelayanan, mempercayakan kepada kita sebuah tugas untuk satu pekerjaan Tuhan, maka kita harus menyelesaikannya sampai akhir. Setia sampai akhir. Itulah karakter, itulah yang Tuhan minta dari kehidupan orang-orang yang mau melayani Tuhan. Hasil adalah pemberian Tuhan. Hasil merupakan karya Tuhan. Tetapi kesetiaan di dalam melayani itulah yang menjadi bagian kita. Saya berdoa supaya pelajaran hari ini, pembelajaran kita dari seorang tokoh wanita yang menjadi seorang misionaris yang dipakai Tuhan, Amy Carmichael, boleh menolong kita untuk boleh melayani Tuhan dengan kasih dan melayani Tuhan dengan setia. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian.